Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aneh. Suara guyuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan mereka yang hadir mengeraskan tubuh mereka. Sesaat kemudian, banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ke ruang kosong. Douki mulai melonjak keluar dari tubuh tentara terendam hitam itu, yang masih mengamati pertempuran Xiaoyan sebelumnya, ke segala arah. Hun Tiandi. Nama Guyuan terus bergema dan meledak di telinga Xiaoyan. Ini menyebabkan tinjunya perlahan mengencang. Pelaku utama yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya akan muncul? Klan Gu, waspada! 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Teriakan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit. Barisan itu menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Guyuan ditangguhkan di langit sementara Douki melonjak melewatinya. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Ekspresinya tenang saat dia melihat ruang kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat untuk mengalihkan pandangannya. Penatua Guyuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi serius saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Guyuan. Mata mereka melihat ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apapun. Segera, kehati-hatian muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun itu. Hun Tiandi benar-benar ada di sini? Mungkinkah mereka berniat untuk menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya setelah mengucapkan kata-kata ini. Klan Gu bukanlah klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun akan melancarkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan dengan klan Ling. Guyuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di angkasa itu. Pegunungan yang awalnya sangat bising telah menjadi benar-benar sunyi setelah kesunyiannya. Samar-samar orang bisa mendengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani santai. Banyak pasang mata menatap tajam ke tempat di udara itu. Jenis fokus senyap ini berlanjut selama beberapa menit lagi sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan dipancarkan pada saat yang sama. Haha, Guyuan. Sudah lama sejak kita bertemu tapi persepsimu masih setajam biasanya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan mempersiapkan tubuh mereka. Douki bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu badai seperti serangan. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Sebuah tangan panjang segera terulur dari dalam pusaran. Itu memegang bagian atas pusaran sementara sesosok perlahan keluar darinya dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia 30-an atau lebih. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang sangat cerah yang sepertinya bisa melihat ke dalam hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang berbudi luhur. Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya, dia sepertinya tidak berbeda dengan seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini,
yang tampak seperti sarjana yang lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan telah memfokuskan matanya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling jahat di benua Douqi. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan tertutup api hitam. Anehnya, itu adalah Nihility Devouring Flame yang Xiao Yan temui di klan Yao saat itu. Di belakangnya adalah semua yang disebut orang suci iblis klan Hun 4. Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Douqi. Dengan munculnya orang-orang ini, semua sesepuh dari klan Gu mulai menunjukkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya pertahanan muncul dari dalam pegunungan. Cahaya itu saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Haha, klan Gu benar-benar hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat sepertinya tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum tipis di hadapan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Mata Gu Yuan tertuju pada pria berpakaian putih itu dan perlahan berkata, tidak ada tempat di sini di mana aku tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa. Keduanya bertingkah seolah sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. Hun Tiandi, apakah klan Hun Mu bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, Shi dan Yao? Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah agak menyadari situasinya, dia masih sangat ingin membuka mulutnya dan bertanya. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui di dalam hati. Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari dalam jiwa individu manapun yang tertangkap oleh matanya. Meskipun tatapannya tampak damai, ada rasa dingin tanpa emosi di bawahnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dari rumput di matanya. Kamu memang yang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi muram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu sepertinya telah dimangsa oleh Nihility Devouring Flame, kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup klan Hun sampai sekarang, kan? Mata Gu Yuan melihat sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, seandainya aku tahu ini, aku seharusnya menghabisimu saat itu. Hehe, Gu Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. Selain itu, saya harus berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 9. Selain Gu Yuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Fou Sheng. Itu pada dasarnya adalah keberadaan puncak di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti klan Hun memiliki 2 bintang Dou Sheng? Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang anine Dou Sheng. Ekspresi Xiao Yan berubah suram saat ini. 2 bintang 9 Dou Sheng. Bahkan klan Gu tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak heran Nihility Devouring Flame mampu memimpin sebuah kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya sudah menyadari hal ini karena Anda mampu menelan wilayah klan Yao ke dalam tubuh Anda. Gu Yuan berbicara dengan suara samar. Hanya bintang 9 awal Dou Sheng.
Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menyegel Anda selamanya. Kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Hun Tiandi tertawa pelan. Hun Tiandi, jika kamu berniat untuk menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan ini masih belum cukup. Gu Yuan tampak tenang. Sikap kepala klan benar-benar terungkap. Memang sedikit kurang. Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Namun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau sesuatu? Pikiran ini muncul dan menghilang. Gu Yuan sangat kuat. Dia tidak kalah dengan kekuatan Hun Tiandi. Kemungkinan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Gu Yuan. Bagaimanapun, Gu Yuan bukanlah Yao Dan. Kepala klan Gu Yuan, hati-hati dengan trik apapun. Yang Jin berbicara dengan suara yang dalam saat dia berdiri di langit. Jelas, ia juga memahami bahwa aksi klan Hun ini jelas memiliki agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum mengingat peringatan Yan Jin. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk hanya berdiri di udara dengan cara ini dan menghadapi kelompok Gu Yuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya tidak tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiao Yan di sampingnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengerutkan kening erat. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Cara ini seolah-olah dia sengaja menahan Gu Yuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiao Yan digosok dengan cepat. Tiba-tiba jarinya berhenti. Matanya menoleh ke arah Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah giok kuno dari klan Gu dengan paman Gu? Sun Er terkejut mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, giok kuno ada di aula leluhur. Itu tempat yang paling dijaga ketat. Sebagian besar ahli dalam aula leluhur seharusnya sudah keluar ke sini, kan? Xiao Yan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapu mata indahnya ke sekitar tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang telah menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini. Tujuan klan Hun adalah batu giok kuno dari klan Gu. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu. Hati-hati dengan giok kuno dari klan Gu. Gu Yuan, yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.